Tidak ikut berbuat tetapi ingin dipuji. Nah, bisa gue pahami dari judulnya kan? Tidak ikut berbuat tapi ingin nama. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini judul ini aku terinspirasi dari kejadiannya begini. Ada seorang anak yang dia tuh masuk ke dikatakanlah tingkat sekolah SMP atau sanawiyah. Anak ini padahal dia sebelum masuk ke jenjang sekolah itu tadi, di tingkat dasar dia tuh pokoknya sudah hebat menghafal ayat-ayat. Udah hebat dia menghafal ayat-ayat tadi. Begitu dia masuk ke jenjang tingkat tadi sanawiyah atau SMP tadi, tentu kan sudah nampak skillnya. Jadi pas perayaan acara pula ditampilkanlah. Inilah anak kami yang bernama ini yang sudah menghafal sekian ayat. Tampil. Jadi setelah tampil pulanya, akhirnya si kepala dan dapat pujian lah pula. Sonyo mau. Padahal ini tadi si anak dia sudah sebelum masuk ke situ. Macam mana pandangan agama tentang hal seperti ini? Inilah mau kita tengok. Iya kan? Jadi kalau aku tengok judul kita ini apa namanya kok bahasa kita? Tak ikut berbuat tapi suka cari nama. Sebenarnya kok enggak cari nama itu di mana? Di mana Bu? Kok enggak cari nama di mana Bu? Itu bukan dia, aku bukan cocok kok enggak cari nama. Ayo kan? Kemudian kejadian yang kedua. Ini dia nih sukanya beranak saja. Tapi bertanggung jawab dengan anak tidak. Bertanggung jawab tak bertanggung jawab. Pokoknya dia beranak saja. Akhirnya anaknya diasuh, dibesarkan, dididik, dikesekolahkan orang lain. Setelah si anak tadi udah menjadi orang lah pula ya kan? Orang memang ya pula ya. Memang menjadi orang lah pula. Maka dia pun dipuji orang lah pula. Paten bapak mendidik anak kah? Tak pala bro. Ya kan? Dapat pujian dia. Jadi dikutip, iyo pula kawan nih. Kok gilaan dapat pujian tuh singgo kombang hidungnya aku tengok begitu dapat pujian tadi tuh. Pandai bapak mendidik anak, pandai bapak mengarahkan anak pula ya kan. Kombang hidungnya, mau kan dia bilang begitu ya kan. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan jarang saya tengok orang-orang tatkala sesuatu itu bukan dia yang melakukan sebenarnya, tetapi kadang dia mau menutup jasa orang lain. Jadi macam mana pandangan agama tentang seperti ini? Kita tengok ya. Rupanya Allah melarang hal yang demikian. Dalam surah Ali Imran ayat 188 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabannal ladzina yafrahuna atau jangan kamu mengira. Jadi kata Allah ya kan, jangan kamu sangka alladzina yafrahuna bima atau orang-orang yang mereka itu bergembira dengan apa yang sudah mereka lakukan. Macam pula ya. Bergembira mereka dengan apa yang mereka lakukan. Kita ada melakukan sesuatu tidak setiap hari. Kita setiap hari ada melakukan sesuatu tidak? Melakukan sesuatu yang baik? Ada. Apakah itu yang dimaksudnya? Kan Allah bilang tadi, jangan kamu kira orang-orang yang bergembira melakukan apa yang sudah mereka lakukan.
senang dengan apa yang mereka lakukan. Kita melakukan kebaikan senang tidak? Apakah maksud ayat ini ke kita? Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya rupanya mereka senang melakukan perbuatan yang bisa menyesatkan orang, itu maksudnya. Perbuatan yang tak baik. Ini jadi contohnya macam tadi, seorang tua tadi kan, dia sukanya anak saja. Tapi dia tidak mau menjalankan tanggung jawab. Ku tengok baca kap dia. Aku kok masalah anak tak patut untuk kepala. Yang penting begitu sudah kulayakan ada enam bolon. Jadi perbuatan yang kayak gini nih yang dibilang Allah, bangga dia kan. Janganlah kamu kira orang-orang yang gembira dengan apa yang sudah mereka kerjakan, bangga dia dengan tidak mendidik anaknya tadi, bangga dia tidak menjalankan kewajiban kepada anak tadi. Itu maksud ayat ini. Terus kata Allah lagi, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dan mereka suka mendapat pujian bima lam yaf'alu, dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ya kan? Mereka suka mendapat pujian dengan perbuatan yang tidak mereka kerjakan. Bukan dia yang mendidik anak tadi sebenarnya. Bukan dia yang membesarkan anak tadi. Bukan dia yang mengasuh anak tadi. Tapi dia yang dapat pujian. Suka dia dengan pujian tadi. Seharusnya kalau memang dia tak suka dengan pujian tadi, tidak jangan kamu salah. Ini yang membuat orang menjadi orang, bukan aku sebenarnya dong. Harus begitu kan? Ya kan? Harus begitu seharusnya. Ini tidak, senang dia. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Lalu kata Allah apa lagi? Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kamu kira orang yang seperti ini tadi lolos dari azab kami, kata Allah. Berarti orang yang suka mencari nama mendapat hati-hati suka cari nama, dapat azab. Allah bilang ya kan, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kamu kira dia tuh lolos dari azab kami. Walahum azabun alim, nanti mereka akan mendapat azab yang pedih. Berarti rupanya mencari nama itu dilarang agama. Kalau memang tak ikut berbuat sudah. Aku dulu sebelum aku jadi ketua tahlil nih, itu semua yang ada sekarang ini karena aku dulu itu. Padahal ini tak ada. Ketua yang baru diangkatnya misalnya membuat gagasan dia kan. Tapi dia guinya karena aku itu dulu, dari dulu aku itu mengapunya. Semua yang ada di sana itu aku dulu yang mengapunya. Ini mencontohkan yang pula tapi untuk kita tak ada kok yang seperti itu kan. Mudah-mudahan. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa tadi ayat ini menyatakan yang pertama, kalau kita berbuat sesuatu, berbuatlah karena dasar keikhlasan dan ketaatan kepada Allah, tidak untuk Kemudian yang kedua, kalau kita tidak ikut terhadap sesuatu itu, tidak perlu kita mengatakan aku. Apalagi kalau sesuatu itu terjadi berkat jasa orang lain, tidak perlu kita menutup jasa orang lain. Jangan ditutup jasa orang lain terhadap sesuatu itu. Kadang kan mau kan dalam kehidupan kita ini kita tengok seperti itu. Rupanya banyak yang kan. Rupanya Allah benci begitu tuh rupanya. Begitu tadi Allah bilang kan, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan kamu kira dia tuh lolos dari azab kami ya. Walahum azabun alim. Nanti mereka akan mendapat azab yang pedih. Kono itu nanti kata Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini ayat ini begini kejadiannya. Waktu dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Ini tatkala Rasulullah mengirim